Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem pakar mengenai diagnosa penyakit pada anjing. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Yusuf Muhammad, lalu ada rekan saya Mita Triandari dan Hofid Saparudin. Nah, jadi judul yang kami ambil yaitu sistem pakar diagnosis penyakit kulit pada anjing menggunakan metode Bayes. Next. Nah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu itu yaitu sistem pakar yang akan dijelaskan oleh Mita Triandari. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pakar. Nah, di sini sistem pakar adalah sebuah sistem komputer yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan menggunakan pengetahuan dari seorang ahli manusia dalam suatu domain tertentu. Sistem ini dapat memproses informasi dan memberikan rekomendasi atau solusi berdasarkan aturan dan pengetahuan yang telah diprogramkan ke dalam sistem tersebut. Sistem pakar biasanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu basis pengetahuan dan mesin inferensi. Basis pengetahuan berisi informasi dan aturan yang telah diambil dari ahli manusia atau sumber lainnya. Sedangkan mesin inferensi adalah bagian sistem yang digunakan untuk memproses informasi dan memberikan hasil berdasarkan pengetahuan yang ada di dalam basis pengetahuan. Dalam penggunaannya, sistem pakar seringkali digunakan untuk membantu dalam diagnosis penyakit, pemecahan masalah teknis, pengambilan keputusan dalam bisnis, atau dalam domain lainnya yang memerlukan pengetahuan yang khusus dan kompleks. Selanjutnya, metode Bayes akan dijelaskan oleh Hopi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari metode Bayes. Metode Bayes adalah suatu pendekatan statistik untuk menentukan probabilitas suatu peristiwa dengan memperbarui estimasi. Probabilitas tersebut berdasarkan data baru dan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Metode ini didasarkan pada prinsip probabilitas kondisional, yaitu kemungkinan suatu peristiwa tergantung pada informasi sebelumnya yang tersedia. Metode Bayes memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efisien dengan memperhitungkan informasi yang tersedia secara terus-menerus. Dari contoh penerapan metode Bayes adalah dalam pengujian medis untuk mendeteksi penyakit tertentu. Dalam pengujian medis, hasil tes dapat memberikan sinyal positif atau negatif. Namun, hasil tes tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh faktor lain, secara usia, jenis kelamin, dan faktor risiko lainnya. Dalam hal ini, metode Bayes dapat digunakan untuk menghitung probabilitas aktual seseorang memiliki penyakit tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini. Sebagai contoh, seorang pasien yang menjalani tes untuk mendeteksi kanker, hasil tes menunjukkan hasil positif. Namun, apakah hasil tersebut benar-benar menunjukkan hasil positif? Namun, apakah hasil tersebut benar-benar menunjukkan bahwa pasien memiliki kanker? Dalam hal ini, metode Bayes dapat digunakan untuk memperkirakan probabilitas aktual bahwa pasien memiliki kanker dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan hasil tes sebelumnya. Metode Bayes dapat membantu dokter dan pasien dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif terkait pengobatan dan tindak lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan dalam persamaan Bayes sebagai berikut, yaitu P dalam kurung H E sama dengan P dalam kurung E H tutup kurung titik P dalam kurung H tutup kurung, dan garis ke bawah P dalam kurung E, dan dalam keterangan P dalam kurung H E probabilitas hipotesis evidensi E, P dalam kurung E H yaitu probabilitas munculnya evidensi E jika diketahui hipotesa H. P dalam kurung H yaitu probabilitas hipotesa H, dan P dalam kurung E yaitu probabilitas evidensi C. Lanjut, yaitu menentukan diagnosa penyakit kulit pada anjing akan dibawakan oleh Muhammad Yusuf.
Baik, terima kasih Hofid Safarudin, tapi saya ingatkan nama saya Yusuf Muhammad. Jadi kita akan menentukan diagnosis penyakit kulit pada anjing. Studi kasus yang dibahas adalah masalah kulit pada anjing di mana penyakit tersebut meliputi demodextrosis atau demodex dan scabies. Di mana demodextrosis sendiri adalah kondisi kulit yang disebabkan oleh infeksi parasit Demodex canis. Parasit ini hidup di dalam folikel, rambut, dan kelenjar minyak di kulit anjing. Sedangkan scabies pada anjing disebabkan oleh infeksi parasit Sarcoptes scabiei. Parasit ini menyebar melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Next. Lalu di sini penyakit kulit Demodex ditandai atau diberi kode yaitu H1 dan scabies diberi kode H2. Kita bisa lihat pada tabel di sebelah kanan yang dimana pada H1 atau Demodex terdiri dari 5 gejala dengan kode gejala G01 sampai G05. Pada penyakit Demodex G01 gejalanya kulit kemerah-merahan, G02 meradang, G03 gatal-gatal, G04 kulit dan bulu terlihat kusam, G05 terdapat lesi di sekitar badan. Lalu pada scabies atau H2 terdapat 7 gejala yang dimana G06 yaitu kulit terkelupas, G07 adanya tungau yang hidup di lapisan epidermis kulit, G08 terdapat kudis yang bernanah, G09 terjadi pembengkakan dan peradangan, G10 bagian tubuh yang mengalami lesi dilapisi oleh sisik berwarna abu-abu, G11 terbentuknya alopecia atau kebotakan, dan G12 terjadinya kekurusan pada anjing. Next. Lalu selanjutnya kita akan mencari atau menandakan ada berapa banyak data pada setiap gejala, yang dimana pada H1 yaitu Demodex terdapat 5 gejala atau jumlah data. Lalu pada H2 atau penyakit scabies sebanyak jumlahnya 7 atau 7 gejala. Sehingga jika ditotalkan maka terdapat jumlah data yaitu 12. Next. Dari tabel 3 didapat nilai yaitu pada penyakit Demodex atau H1 dengan bobot nilai 0,08. Pada H2 berbobot 0,04. Untuk G2 pada penyakit Demodex H1 yaitu berbobot 0,12. Pada H2 atau scabies yaitu 0,12. Untuk G03 H1 bobotnya 0,08, untuk H2 0,12. Untuk G04 berbobot pada H1 0,08, pada H2 0,12. Untuk G05 pada H1 0,04, pada H2 0,16. Untuk G06 pada H1 0,08, pada H2 0,20. Lalu untuk G07 pada H1 0,04, pada H2 0,12, G08 H1 0,12, H2 0,4. Untuk G09 H1 0,08, H2 0,4. G10 H1 0,12, H2 0,04. G11 0,04 untuk H1, H2 0,12. Dan yang terakhir G12 H1 0,04, H2 0,20. Next. Nah, selanjutnya akan dicari kemunculan atau probabilitas terhadap masing-masing. Jadi, kita akan menentukan terlebih dahulu jumlah data penyakit keseluruhan yang tadi sudah disebutkan totalnya ada 12. Lalu untuk probabilitas Demodex PH1 yaitu penyakit Demodexnya terdapat 5 jumlah data dibagi dengan banyaknya data sama dengan 0,417. Lalu untuk probabilitas scabies PH2 yaitu untuk scabies terdapat 7 jumlah data dibagi dengan banyaknya data yaitu sama dengan 0,583. Jika diberikan satu contoh konsultasi dengan jawaban user seperti berikut, yaitu jika user menjawab G1 dengan ya, lalu G2 tidak,
G3 ya, G4 tidak, G5 tidak, G6 ya, G7 ya, G8. Selanjutnya akan dicari perkalian terhadap nilai probabilitas penyakit dan nilai probabilitas gejala. Yang pertama, hitung terlebih dahulu pH1-nya yang dimana didapat dari jawaban user yang menjawab ya. Jawaban user yang menjawab ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu G1, G3, G6, G7, G8, G9, G11. Maka kita masukkan saja untuk G1 pada tabel H1 yaitu berbobot 0,08 dikali dengan G3 pada H1 yaitu 0,08, G6 pada H1 yaitu 0,08 dikali dengan G7 pada H1 yaitu 0,04, G8 pada H1 yaitu 0,12, G9 pada H1 yaitu 0,08, dan G11 yaitu 0,04 dikali dengan jumlah data yang sudah tadi dibagi, yaitu banyaknya data pada Demodex dibagi dengan 12, maka kita masukkan 0,417. Dibagi dengan, kita masukkan kembali pada rumus di atas, kita masukkan di bawah ditambah dengan rumus pada H2 yang dimana sama untuk H2 didapat dari G1 pada H2 yaitu 0,04 dikali G3 0,12 pada H2, G6 pada H2 yaitu 0,20 dikali G7 yaitu pada H2 0,12 dikali G8 pada H2 yaitu 0,04 dikali G9 yaitu pada H2 0,04 dikali dengan G11 yaitu pada H2 0,12 dikali dengan yang tadi sama 7 dibagi 12 yaitu 0,583. Maka setelah dihitung semua menghasilkan 0,2025. Nah, sekarang akan menghitung pada H2. Pada H2 G1 didapat dari H2 yaitu 0,04 dikali dengan G3 pada H2 0,12 dikali dengan G6 pada H2 yaitu 0,20, G7 pada H2 0,12, G8 pada H2 0,04, G9 pada H2 0,04, G11 pada H2 0,12 dikali dengan 7 dibagi 12, maka hasilnya 0,583. Lalu dibagi dengan pH1-nya masukkan kembali ditambah pH2-nya masukkan kembali, maka didapatkan hasil 0,7972. Dari hasil perkalian probabilitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anjing terkena penyakit scabies atau H2 dengan nilai probabilitas 0,792 atau 79,72%. Itu saja presentasi yang kami ambil, yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.